Halo, selamat pagi Bapak Guru semuanya kelas 6A dan kelas 6B. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama kita, yaitu untuk bab 4, yaitu karya keselamatan Allah melalui kata-kata, tindakan, dan pribadi Yesus Kristus. Nah, anak-anakku sekalian, pada bab 4 ini kita pertama memasuki subtema yang pertama, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata. Nah, Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata. Berarti pertama sekali kita harus tahu dulu apa itu kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah di mana Allah bertindak sebagai raja yang menguasai hati semua orang dengan membawa damai sejahtera, penuh kasih, keadilan, dan juga sukacita. Artinya Allah mewartakan kerajaan Allah itu, di mana kerajaan Allah itu menggambarkan kedamaian sejahtera, penuh kasih, keadilan, dan sukacita. Itulah yang diwartakan oleh Allah dalam pewartaannya atau memperkenalkan kerajaan Allah itu dengan situasi yang sudah disebutkan satu persatu tadi. Nah, lalu Allah mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata. Artinya Yesus mewartakan kerajaan Allah itu dengan kata-kata. Sekarang kita pahami terlebih dahulu apa sih fungsinya kata-kata itu. Nah, kata itu boleh diartikan sebagai sarana kita menyampaikan suatu komunikasi, pemahaman, pengertian kepada orang lain tentang apa itu kerajaan Allah. Dalam hal pelajaran kita hari ini, Yesus mewartakan kerajaan Allah itu dengan kata-kata. Artinya dengan kata-kata itu Yesus menyampaikan apa itu kerajaan Allah. Tentunya kata-kata Yesus itu mempunyai makna, arti yang harus dipahami, sehingga apa yang dimaksud oleh Yesus dapat dipahami, dimengerti oleh orang yang mendengarnya. Inilah tujuan salah satunya pelajaran kita hari ini. Yang diwartakan Yesus adalah kerajaan Allah dengan kata-kata. Maka kata-katanya itu harus jelas kita pahami supaya kerajaan Allah itu kita mengetahui bagaimana arti kerajaan Allah itu yang disampaikan oleh Yesus. Nah, anak-anakku sekalian, kata-kata yang disampaikan oleh Yesus itu, kata-kata yang disampaikan oleh Yesus itu tentu membawa gambaran kerajaan Allah itu tadi. Bagaimana gambaran kata-kata Yesus itu? Tentu membawa kesejukan, membawa rasa cinta, kelemah lembutan lewat kata-kata yang diungkapkannya, sehingga kerajaan Allah itu, gambaran kerajaan Allah itu bisa dipahami oleh orang yang mendengar pengajarannya. Nah, inilah yang disampaikan oleh Yesus. Nah, lalu kemudian kata-kata itu pula memiliki daya guna. Melalui kata-kata Yesus itu memiliki daya guna atau simpati dari apa yang diucapkan oleh Yesus itu, menggugah hati dan pikiran orang untuk mengerti apa kira-kira hendak mau disampaikannya. Nah, kata-kata itu seringkali diucapkan oleh Yesus melalui perumpamaan. Nah, apa itu perumpamaan? Perumpamaan itu adalah suatu cerita yang dimana ceritanya itu menggambarkan sesuatu hal untuk menjelaskan bagi pendengar supaya lebih gampang memahami tentang apa yang disampaikan kepada orang yang mendengar suatu pengajaran itu.
Nah, itulah yang mau kita lihat dalam hal pelajaran kita hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, kita lihat dulu pertama kata-kata yang menggerakkan. Nah, kata-kata yang menggerakkan itu yang diucapkan oleh Yesus dalam pewartaannya sangat memberi rasa gerak, motivasi, dan juga memberi gugahan bagi kita untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Nah, kita lihat dulu dalam Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 23, yaitu tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Perumpamaan. Melalui perumpamaan tentang seorang penabur ini, Yesus mau menggambarkan bagaimana seseorang mau mendengar pewartaan kerajaan Allah itu lewat kata-kata yang diucapkannya melalui perumpamaan tentang seorang penabur ini. Yesus mau menjelaskan, mau mengajarkan gambaran tentang kerajaan Allah. Lalu bagaimana Yesus menegur orang melalui kata-katanya tentang bagaimana mereka menanggapi tentang pewartaan kerajaan Allah itu bagi manusia pada waktu itu. Nah, melalui kata-kata itu Yesus juga menegur dan mengingatkan. Nah, itu yang mau disampaikan oleh Yesus melalui perumpamaan ini. Nah, supaya lebih jelasnya, ada baiknya kita baca dulu di bukumu tentang perumpamaan tentang seorang penabur yang ada dituliskan di situ tentang ceritanya. Nah, supaya lebih lengkapnya kamu tonton video berikut ini. Perumpamaan seorang penabur. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Matius 13 ayat 1 sampai 23. Suatu hari, ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu tumbuh. Tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak duri. Lalu makin besar semak duri itu dan menghimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Dan sebagian benih itu jatuh di tanah yang baik, lalu benih itu berbuah banyak sekali. Benih itu ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Benih itu maksudnya adalah firman Tuhan, dan tanah itu maksudnya adalah hati kita. Benih yang di pinggir jalan adalah firman yang hanya didengar saja dan tak memperhatikan firman itu, lalu datang si jahat yang mengambil firman itu di hatinya. Contohnya adalah main HP waktu ibadah. Benih yang di tanah berbatu adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempelajari firman itu, lalu datang masalah yang menjauhkan firman itu di hatinya. Contohnya adalah malas membaca Alkitab.
Benih yang disemak duri adalah firman yang hanya didengar saja dan tak mempercayai firman itu, lalu datanglah kekhawatiran menutupi firman itu di hatinya. Contohnya adalah takut akan hari esok. Benih yang di tanah baik adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari dan mempercayai firman itu. Contohnya adalah rajin membaca Alkitab, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kitab Roma 10 ayat 17. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita dan meneguhkan jiwa raga kita dalam menghadapi wabah COVID-19 yang masih melanda negara kita. Tuhan memberkati.